Di dunia ini, kamu pasti pernah dengar dua jenis karakter yang paling sering dijadikan bahan debat, bahan gibahan, bahkan jadi alasan orang gagal dalam hubungan, cewek matre dan cowok pelit. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, dari dua sifat ini, mana yang sebenarnya lebih berbahaya buat masa depan keuangan kamu? Mungkin di antara kalian ada yang pernah pacaran sama cowok yang kalau makan selalu minta split bill, bahkan ketika gajinya udah di atas UMR. Atau sebaliknya, kamu pernah kenal cewek yang setiap momen ulang tahun selalu ngode minta kado branded, liburan ke Bali, dan kalau bisa sih sekalian iPhone terbaru. Hal-hal ini awalnya terlihat remeh, bahkan lucu, tapi jika terus berlanjut, bisa menjadi masalah serius. Sekilas mungkin lucu, tapi kalau dibawa ke jenjang yang lebih serius kayak pernikahan, wah, ini bisa jadi mimpi buruk. Karena sifat-sifat kayak gini nggak cuman nguras emosi, tapi bisa benar-benar mengacaukan masa depan finansial. Masalahnya nggak hanya di uang yang keluar atau tidak keluar, tapi juga menyangkut nilai-nilai, pola pikir, dan visi keuangan dalam jangka panjang. Nah, sebelum kamu salah langkah dalam memilih pasangan atau bahkan melihat sisi dirimu sendiri, yuk kita bongkar dulu satu persatu. Apa itu cewek matre dan cowok pelit dari sisi keuangan, dampaknya terhadap hubungan, dan mana yang sebenarnya lebih bahaya buat masa depan finansial kamu. Kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Cewek matre bukan berarti dia cewek yang suka uang, ya. Suka uang itu wajar. Kita semua juga butuh uang. Tapi yang dimaksud matre itu adalah ketika dia mengukur cinta dan relasi dari seberapa besar kamu bisa membelikan barang, mentraktir, atau memenuhi gaya hidupnya. Contohnya, cewek yang baru PDKT aja udah minta dibeliin tas, atau yang marah ketika kamu ajak makan di tempat biasa karena dia maunya di restoran fancy biar bisa update story. Tujuannya bukan kenangan, tapi gengsi. Gaya hidup seperti ini biasanya tidak berhenti setelah pacaran, bahkan cenderung meningkat setelah menikah. Di sisi lain, cowok pelit itu juga bukan cowok hemat. Hemat itu bagus. Tapi pelit adalah ketika kamu punya uang, tapi memilih untuk nggak mengeluarkannya meski itu demi kebutuhan atau kebahagiaan bersama. Misal, pacarnya ulang tahun, tapi dia bilang, aku doain aja ya, lebih berkah daripada kasih kado. Ada juga yang ngajak jalan, tapi semua dihitung detail. Bensin, parkir, makan, bahkan uang tisu. Bukan karena nggak mampu, tapi memang prinsipnya adalah jangan keluar uang kalau nggak terpaksa. Seringkali, cowok seperti ini merasa bangga dengan prinsipnya, padahal tanpa sadar sedang membatasi kualitas hubungan. Lalu, kenapa dua sifat ini berbahaya? Karena dalam hubungan jangka panjang, keuangan itu bukan sekadar angka. Uang mencerminkan nilai, prioritas, dan kompromi. Ketika salah satu pihak terlalu fokus pada berapa yang bisa kamu berikan atau jangan sampai saya rugi, maka hubungan berubah jadi transaksi, bukan lagi kolaborasi. Dampaknya gede banget. Cewek matre ketika masuk ke pernikahan cenderung membawa gaya hidup konsumtif. Dia akan cenderung menuntut suami kerja keras, bukan untuk masa depan, tapi untuk memenuhi standar sosial. Rumah harus seperti selebgram, liburan harus tiap bulan, anak harus sekolah internasional, meskipun kondisi keuangan belum sanggup. Semua itu terlihat glamor dari luar, tapi berbahaya dari dalam. Akhirnya, tekanan finansial meningkat, suami stres, utang mulai numpuk, dan hubungan jadi renggang. Bahkan ada yang sampai harus jual aset atau ngutang ke pinjol hanya demi menjaga image dan lifestyle yang nggak realistis. Sementara cowok pelit punya dampak sebaliknya, semua jadi serba minim, nggak ada quality time karena dianggap buang-buang uang. Nggak ada perayaan ulang tahun, nggak ada makan malam istimewa, bahkan ketika istri pengen beli sesuatu untuk rumah pun selalu dipotong. Nanti aja kalau udah rusak. Akibatnya, hubungan jadi hambar. Istri merasa nggak dihargai, anak-anak tumbuh tanpa pengalaman berharga, dan akhirnya rumah tangga pun jadi dingin. Anak pun bisa tumbuh dengan pandangan bahwa kebahagiaan itu harus selalu dikorbankan demi irit. Dan ini bukan cuma soal perasaan, ya. Data menunjukkan
Masalah keuangan adalah salah satu penyebab tertinggi perceraian di dunia. Artinya, karakter finansial pasangan itu bukan hal remeh. Ini soal kelangsungan hubungan, kestabilan mental, dan kualitas hidup sehari-hari. Ya, jadi, dari dua karakter ini, mana yang lebih berbahaya? Jawabannya tergantung konteks. Tapi mari kita bandingkan secara jangka panjang. Cewek matre biasanya berisiko menciptakan defisit keuangan jangka pendek yang besar, pengeluaran tak terkontrol, gaya hidup boros, dan potensi utang. Tapi kadang dengan edukasi yang tepat dan pembelajaran, dia bisa berubah, terutama kalau motivasinya hanya karena kurang pemahaman. Ada cewek matre yang akhirnya sadar pentingnya menabung dan hidup sesuai kemampuan. Cowok pelit cenderung menciptakan stagnasi, secara kasat mata aman, tapi jangka panjangnya bisa menyiksa emosional. Kehidupan monoton, minim pengalaman, dan keluarga yang tidak berkembang. Dan ini sulit diubah karena biasanya prinsip pelit berasal dari ketakutan atau trauma mendalam terhadap kemiskinan atau kehilangan. Bukan tidak mungkin untuk berubah, tapi butuh usaha keras dan pemahaman yang dalam. Ya. Kalau kamu tanya saya pribadi, cowok pelit itu lebih sulit ditoleransi. Ya, karena dampaknya bukan cuma soal materi, tapi juga soal empati dan kelapangan hati. Pelit seringkali juga artinya sulit berbagi, sulit merayakan, dan sulit mengapresiasi hal-hal kecil yang penting dalam hidup bersama. Tapi bukan berarti cewek matre bisa dibenarkan. Yang ideal itu adalah pasangan yang punya financial compatibility. Artinya, sama-sama paham bahwa uang itu alat, bukan tujuan. Sama-sama ngerti prioritas, bisa kompromi, dan punya visi finansial yang sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tipe yang mana? Atau pernah ketemu dengan yang mana? Kalau kamu cewek, coba refleksiin, apakah kamu benar-benar butuh perhatian dan kestabilan, atau sebenarnya kamu cuma kejar validasi sosial lewat materi? Apakah kamu benar-benar ingin masa depan yang stabil, atau hanya terjebak gaya hidup yang kamu lihat di media sosial? Kalau kamu cowok, coba pikir, apakah kamu hemat karena bijak, atau pelit karena takut kehilangan kontrol? Apakah kamu benar-benar ingin membangun masa depan, atau sekadar menahan semua pengeluaran karena trauma yang belum selesai? Karena dalam hubungan, yang paling penting bukan siapa yang paling banyak ngasih atau paling banyak nabung, tapi siapa yang bisa berkompromi, saling ngerti kebutuhan, dan sama-sama membangun masa depan. Keuangan bukan kompetisi tapi kolaborasi. Jadi, kalau kamu lagi PDKT atau bahkan udah punya pasangan, coba obrolin topik ini. Tes aja pelan-pelan. Ajak diskusi soal mimpi keuangan, soal cara ngatur pengeluaran, atau bahkan gaya liburan. Dari sana kamu akan tahu apakah kalian punya potensi jadi tim yang solid atau malah saling menguras. Dan kalau kamu punya cerita soal pengalaman bareng cowok pelit atau cewek matre, share di komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Kadang, satu cerita bisa menyelamatkan hubungan orang lain. Ingat, uang bisa dicari, tapi pasangan yang sehat secara finansial dan emosional itu mahal banget. Jangan sampai kamu baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Sampai sini dulu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.